Orang pribadi sebagai subjek pajak. Siapakah subjek pajak orang pribadi? Subjek pajak orang pribadi terbagi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang pertama, orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Atau orang pribadi yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Penghasilan wajib pajak orang pribadi. Ada dua macam penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Yang pertama, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Artinya, penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain. Dalam hal ini, penghitungan pajak akan mengacu pada ketentuan PPh Pasal 21. Penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan, pajaknya akan dipotong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, atau penyelenggara kegiatan. Yang kedua, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Selain berbagai penghasilan yang telah disebutkan, wajib pajak harus melaporkan penghasilan dalam negeri lainnya seperti bunga, dividen, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, dan penghasilan lain-lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Kewajiban PPh orang pribadi. Sesuai dengan sistem self-assessment, wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, menghitung dan memperhitungkan pajak yang terutang, menyetor pajak yang terutang dengan e-billing atau SSP, dan melaporkan pajak yang terutang dengan e-filing atau SPT. Selanjutnya, wajib pajak orang pribadi yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah: yang pertama, orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang kedua, orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang memperoleh penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang ketiga, wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Yang keempat, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan. Wajib pajak orang pribadi dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi sebagai pengusaha dan wajib pajak orang pribadi sebagai karyawan. Adapun kewajiban wajib pajak orang pribadi sebagai pengusaha antara lain: pertama, membayar sendiri pajak yang terutang. Setiap bulan, wajib pajak orang pribadi sebagai pengusaha menyetorkan sendiri PPh Pasal 25. PPh Pasal 25 merupakan pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam melunasi pajak yang terutang dalam 1 tahun pajak. Pembayaran PPh Pasal 25 paling lambat dibayarkan pada tanggal 15 bulan berikutnya. Kewajiban yang kedua, membayar PPh Pasal 29 setelah akhir tahun. PPh Pasal 29 merupakan pelunasan PPh yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak pada akhir tahun pajak, apabila pajak terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak.
Untuk pembayaran PPh pasal 29, paling lambat dibayarkan sebelum SPT tahunan orang pribadi dilaporkan. Kewajiban ketiga adalah menyampaikan SPT tahunan. Untuk wajib pajak pengusaha yang penghasilannya dari usaha atau pekerjaan bebas, wajib menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi menggunakan formulir 1770. SPT 1770 disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun pajak berikutnya. Kewajiban perpajakan orang pribadi karyawan. Untuk karyawan yang hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja dan penghasilan brutonya di bawah 60 juta rupiah setahun, melaporkan SPT tahunan dengan menggunakan formulir SPT 1770 SS. Sedangkan untuk karyawan yang menerima penghasilan bruto lebih dari 60 juta rupiah setahun dari satu pemberi kerja atau menerima penghasilan lebih dari satu pemberi kerja dengan penghasilan berapapun dalam setahun, melaporkan SPT tahunan dengan menggunakan formulir SPT 1770S. SPT tahunan orang pribadi karyawan tersebut dilaporkan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Objek PPh final orang pribadi. Berikut ini adalah penghasilan wajib pajak orang pribadi yang dikenakan PPh final. Yang pertama, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, serta bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang kedua, hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa efek, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Yang keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan. Yang kelima, penghasilan dari usaha jasa konstruksi atau usaha real estate. Yang keenam, penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. Dan yang terakhir, penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi di dalam negeri. Non-objek PPh orang pribadi yang bukan merupakan objek pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh penerima zakat, sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kedua, harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, warisan. Yang keempat, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan. Yang kelima, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi, antara lain asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi duguna, asuransi beasiswa. Yang keenam, bagian laba atau prive yang diperoleh dari anggota. Perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham atau biasa yang disebut dengan CV. Persekutuan, firma, kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang ketujuh, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang kedelapan, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.